riba. Jadi manfaat cashback itu riba. Karena kenapa? Karena ini adalah pandangan mereka, argumentasi atau konsep idenya bahwa itu adalah debt atau utang. Jadi transaksi itu utang piutang. Nah, kita kaji kembali apakah itu benar utang piutang. Sedangkan yang menghalalkan itu adalah karena itu jual beli. Kalau kita belajar tentang fikih atau belajar tentang classical terus, maka ada yang namanya di bab fikih itu adalah babul buyu. Babul buyu itu adalah bab yang tergede atau yang terbesar, tajuk utama. Kemudian di situ ada sharf, ada tukar menukar, ada ijarah atau leasing atau sewa menyewa, dan ada rohan dan ada qard dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat bahwa jual beli sharf ijarah ini adalah landasan yang memperkenalkan bahwa atau memperbolehkan itu bahwa itu adalah dihalalkan atau diperbolehkan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama kaji kembali tentang bisnis model daripada Gojek atau Gopedia kita fair. Apakah itu memang utang piutang? Kalau itu memang utang piutang, maka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan karena adanya cashback tadi. So clear ya? So ini adalah awal kenapa sih bisa ada tidak diperbolehkan, ada diperbolehkan, karena awal preconceived idea memandang ini adalah utang. Dan ini diperbolehkan karena ini memang jual beli. So, lanjut. Nah, kita lihat definisi daripada hutang. Kalau hutang adalah qard, itu matutihi ghairuka min malin ala ayyurati ilaika. Jadi kalau hutang itu adalah sesuatu yang engkau berikan kepada orang lain karena Allah, karena qard itu tabarruk, kebaikan. Dan kamu menginginkan untuk dikembalikan seperti apa yang kamu telah berikan. Jadi misal saya utangkan kawan-kawan 500.000, maka saya berharap itu kan dikembalikan 500.000. Kalau ada tambahan berarti riba. Kecuali kalau yang nambah daripada peminjam itu sedekah. Dan itu dianjurkan oleh Nabi. Clear ya transaksinya? Oke. Definisinya. Kalau jual beli adalah muqabil sil'ah bisil'ah atau muqabil nugget. Jadi kalau jual beli itu adalah pertukaran atau barter sesuatu dengan sesuatu atau sesuatu dengan uang. Ini basic definisi dulu. Karena kenapa? Karena dari definisi kita mendapatkan konsep. Dari konsep kita turunkan ini benar hutang atau benar jual beli. So clear ya? Oke, lanjut. Nah, kita lihat ini adalah dompet virtual. Misal gopaynya kosong. Ketika Anda atau ketika kita memakai GoPay atau Gojek atau OVO atau Dcash, itu kira-kira niatan kita, maksud kita, mabadi kita itu hutang piutang atau saya kepingin membeli sesuatu. Niatan Allah. Hah? Membeli sesuatu. Bukan saya meminjamkan. Oke, sekarang kita karena kenapa? Kita kembali kepada kaidah secara general, kaidah usuliyah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu kembali kepada niatan awal atau al-umur bimaqasidiha. Karena kenapa? Ketika niatan awal ini sudah beda, maka nanti turunan hukumnya juga akan beda. Karena kenapa? Karena hukum fikih, hukum itu al-hukmu yadullu ala illatihi wujuban wa adaman. Jadi hukum itu ada atau tidaknya itu berdasarkan pada ilah tersebut, reasonnya, argumentasinya apa gitu. Maka kalau kita kembali kepada hadis Nabi Arba'an Nawawi, itu pasti di awal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, segala sesuatu itu berangkat daripada niat. Clear ya? Clear ya? Karena dengan ini kita akan masuk kepada akad atau transaksinya. Oke, let's say misal ini adalah kosong. Terus kalian kepengen
pengen pijet lah, kepengen pijet atau pengen yang lain, atau beli tiket, atau pengen nonton. Oke, beli makan. Sekarang kalau kalian masuk ke dalam situ GoFood, di dalam GoFood itu ada Pizza Hut, benar? Terus tiba-tiba Pizza Hut itu harganya 10.000, nggak mungkin. 20 lah ya. Pizza berapa? 60. Ya oke lah. Harganya misal 30.000, cashback jadi 20.000, betul? So kalian untuk itu setelah melihat kalian tertarik kan? Karena kalian orang rasional dan presensitif. Apalagi para ibu-ibu atau calon ibu-ibu pasti kalau lihat diskon itu matanya agak gede gitu. Maksudnya agak berbinar-binar. Oke. Ketika kita lihat kalian masuk ke situ dan ada harga Pizza Hut, ada cashback yang 30 jadi 20, maka apakah kalian, logikanya adalah apakah kalian akan meminjamkan? Meminjamkan? Ataukah awal intensinya adalah kalian mau membeli? Niatan awal adalah membeli kan? Berarti untuk mendapatkan pizza kalian top up di situ. Betul? Kalian top up 30, ternyata dikembalikan 10.000. Betul kan? Nah, ini diperkenankan. Karena kenapa? Karena mekanisme yang tadi, niatan tadi, dan transaksi tadi adalah transaksi dual, bukan hutang piutang. Transaksi tadi hutang piutang nggak? Logically, atau kita lihat dalam bisnis model. Hutang piutang. Ayo, siapa yang agree kalau transaksi tadi hutang piutang? Transaksinya hutang piutang. Ya? Menurut saya, misalnya bayar pakai GoPay sudah hutang piutang, soalnya misalnya sudah ada uang. Driver yang beli makan, dia dapat balance dulu, baru dia beli makanan. Tapi kalau bayarnya di tempat GoFood, dia kan bakal bayar dulu, terus nanti pas makannya diantarin ke kita, itu baru kita bayar, jadinya hutang. Tapi kalau pakai GoPay atau yang sejenisnya enggak. Oke. Jadi kalau order di tempat cash menurut Bilo adalah itu hutang dan itu adalah hutang piutang. Tapi kita lihat dulu skema dalam fikih itu ternyata begitu itu adalah bisa jadi istisna. Kita order dulu baru kita kasih duitnya. So, oke, kita lihat ya. Kita maksudnya kita fair to fair, maksudnya apakah ketika kalian atau kita melakukan itu adalah hutang-hutang, akadnya atau intention kita itu meminjami. Karena dalam fikih itu tidak bisa terlepas dari maqasid, tujuan. Maka tujuan itu adalah penting. Karena kenapa? Misal kalau tidak ada tujuan, hanya sekedar transaksi formal, maka kalau kontra atau muta itu dalam fikih itu kenapa dilarang? Karena kenapa? Maqasid tujuannya itu tidak sesuai. Sekarang kita lihat intention ketika kita beli pizza tadi, apakah intention kita itu adalah hutang piutang? Pasti intensinya adalah jual beli. Maqasid tujuannya adalah jual beli. Betul, sepakat. Siapa yang nggak sepakat? Sepakat. Clear ya? Insyaallah. Insya Allah clear atau insya Allah ya? Enggak. Oke, kita lanjutkan. Demikian, oke. Ini adalah bisnis model. Kita ambil satu sampel lah. Gojek, GoPay, Gojek, GoPay sama Gojek atau Grab dan lain-lain. Kita lihat. Oke. Lihat, paymentnya adalah misal ini GoPulsa, GoPay, GoPoint dan lain-lain. Ini kan dia si Gojek, dia kan mempunyai platform atau menyediakan services kan. Sedangkan ridernya atau Gojeknya atau Gokarnya, Grabnya itu kan partner daripada Gopay atau Gojek ya. Jadi gini, saya lupa bawa pointers. Saya lupa bawa pointers. Tapi
Coba lihat skema bisnis modelnya. Oke, dia paymentnya adalah pakai GoPay, pakai GoPulsa, pakai GoPoint. Terus ketika kita misal pesen GoRide, kita pakai GoPay platform dia. Ini kan sebenarnya sebuah ekosistem kan? Iya. Betul. Kalau kalian nggak mau pakai GoPay, Gojek, pakai Uber atau Grab, itu kan sebenarnya ekosistem. Lazada itu kan ekosistem. Bukalapak itu kan marketplace. Ketika hijrah aja Nabi juga membentuk ekosistem kan, ada masjid, ada pasar, ada cara untuk transaksi, ada uang yang di situ, semuanya itu kan ekosistem yang Nabi bentuk. Jadi ini adalah economic system. Nah, ketika ini di mana letak? Ini adalah pinjam meminjam. Letak pinjam meminjam di mana? Karena kita lihat bisnis modelnya gimana? Coba yang menginjek kapital itu kan banyak partnership, Bluebird, Godel, terus Pianta dan lain. Ini kan injek kapital terhadap Gojek. Clear ya? Jadi utang-utang kita di mana? Ketika kita injek di GoPay itu utang, kan intention awal kita adalah mendapatkan service atau baik manfaat atau ijarah masul fitrima. Kalau ijarah masul fitrima itu kan ada dua, kita kasih injek capital down payment dulu, itu nggak masalah. Kan kita punya uang nih, uang Indonesia ringgit, Indonesia rupiah, kita masukkan ke GoPay jadinya uang elektronik kan. Ada soft di situ kan, ada exchange di situ kan. Oke, argumentasinya kan nggak ada value yang tambah atau turun. Sekarang gini, Anda punya uang real, Anda tukarin ke ringgit, itu sama, nilainya nggak berubah. Apakah itu debt ataukah apakah itu utang? Apakah itu tidak disebut tukar menukar atau exchange rate? Tukar menukar kan, walaupun value-nya sama. Karena versinya beda, karakteristiknya beda. Nah, kalau itu dinamakan hutang piutang atau itu dianggap riba, maka semua kehidupan kita itu riba. Padahal dalam fikih muamalah itu ada flexibility. Kalau itu kita anggap riba, maka sudah kita nggak usah pakai duit kertas. Kalau nggak saya pakai duit kertas, silakan tuh silakan. Misalnya ada gunung gitu, sholat ini. Kan itu ekstrim kan. Padahal Islam itu nggak boleh kita ekstrim. Tatarruf itu nggak boleh. Karena Nabi itu diutus untuk mempermudah dan tidak mempersulit. Karena ini adalah fikih muamalah, ada flexibility. Namanya muamalah interaksi. Maka ketika ijab dan qabul itu juga ada antara dimikul, saling ridho tanpa ada paksaan. Bukan seperti teman-teman kita yang jadi paksa sarjana, bukan. Jadi ini ada antara dan memang ada kerelaan. So ini clear kan? Clear. Karena kenapa? Karena kita harus fixkan dulu ini alurnya apa gitu. Dan term and condition daripada Gojek itu juga kita baca benar-benar. Nggak ada di situ yang menyebutkan utang piutang, nggak ada. Ijab qabulnya utang piutang nggak ada. So oke ya, lanjut, boleh lanjut. Ini sampai sini oke ya, clear nggak? Karena fikih itu sebenarnya logik. Karena makanya kenapa Imam Syafi'i itu membentuk suatu kaidah logika, bagaimana dia drive atau menurunkan ayat-ayat atau dalil kepada hal yang update, sehingga Islam itu soleh di zaman waktu. Islam itu selalu adaptable terhadap ruang dan waktu. So lanjut, oke, mari kita lanjutin. So fatwa dia merujuk tentang fatwa bahwa uang elektronik itu diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia itu memperbolehkan tentang
uang elektronik atau virtual money atau dompet virtual. So itu. Jadi kalau kita underpinningnya atau landasan awal bahwa itu hutang piutang, bahwa itu simpanan, memang cashback nggak diperkenankan karena itu apa, nafyu, ada nilai kemanfaatan. Tapi kalau kita lihat alur daripada transaksi tersebut, maka apakah itu debt? Apakah itu sesuatu yang kita pinjam meminjam? So clear, saya pikir mungkin lebih baik kita ini ya, interaksi dulu. Karena saya bukan penceramah, jadi nggak bisa khotbah. Cukuplah yang besok khotbah Jumat antum semua. Oke? Ya, astagfirullah. Gimana teman-teman? Tercerahkan nggak nih? Sekarang ada lempar ke audiens. Apa ada yang bertanya perihal dompet virtual ini? Silakan Bang Hafiz. Terima kasih buat kesempatannya dari Pak Doni. Nyampe. Oh, ini aja. Ya, jadi saya mau bertanya perihal cashback lagi, Pak. Jadi kan kita tahu bahwa ketika menggunakan jasa layanan yang ada di Gojek atau di Grab itu sangat sering sekali ya ada promo atau cashback dan segala bentuk macamnya. Nah, sebenarnya saya masih belum terlalu paham kapan akan itu disebut hutang gitu, atau misalnya apakah cashback yang ini tuh haram atau yang ini tuh halal, karena kadang-kadang kan ada peristiwa di mana kita menggunakan layanan goreng misalnya buat pergi ke suatu tempat, nah harganya itu bisa sangat turun gitu. Misalnya yang tadinya 50.000 jadi 10.000, sedangkan kalau misalnya kita bayar secara tunai itu harganya tetap segitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah diskon-diskon yang terjadi pada layanan tersebut tuh bisa dikatakan halal atau haram ketika apa gitu Ustaz? Mungkin itu dulu, terima kasih. Ketika diskon, misal ada diskon atau cashback, sebenarnya dalam marketing strategi itu diperkenankan aja, karena dari awal kita kalau dari awal kita memandang bahwa itu jual beli, potongan harga itu nggak masalah, karena ada pendapat mengatakan di zaman hasu minat sama, jadi waktu itu bisa menjadi variable cost untuk kita construct pricing. Jadi kalau dalam ekonomi, dalam microeconomics itu kan ada variable cost kan. Variable cost itu bisa variabelnya banyak, misal waktu, terus ingredient, terus sesuatu yang nggak fix, yang mempengaruhi kepada harga. Nah, apakah diperkenankan dua harga? Sependek pengetahuan saya itu diperbolehkan. Misal cash dengan harga A dan kredit dengan harga B. Nah, ketika kita pakai GoPay ini, kalau itu ada cashback atau ada yang namanya diskon atau promo, itu nggak masalah. Karena kenapa? Karena transaksi di awal kita bukan memberikan pinjaman. Are you sure that you give them lend? Apakah make sense bahwa niatan kalian, motivation kalian, intention kalian, dan makoset daripada transaksi kalian atau transaksi kita itu adalah debt based, bukan sell based. Sell based, apakah
niatan kita menggunakan ini adalah platform intermediary untuk utang simpan dan utang, ataukah ini adalah intermediary platform untuk jual beli? Untuk jual beli diri sendiri. Sudah clear kan? Clear kan? Clear kan? Karena kenapa? Argumentasi yang lain mengatakan bahwa ketika si investor itu invest ke yang lain, itu is not our business. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu bahwa mereka akan invest. Are you sure kalau dia invest di misal BRAKB dan lain-lain? Apakah itu bisa digaranti mereka invest di situ? Apakah kamu tahu? Apakah kita tahu? Karena apa? Karena sesuatu yang dihukumi adalah rangkaian yang zahir antara kita dengan ini. Kalau itu terjadi sampai itu investasi misal di investment, berarti kita standar ganda. Kenapa? Karena kalau standar ganda berarti PNS dan lain, atau saya termasuk dosen dan dibayar oleh negara, itu penghasilannya adalah haram. Kenapa? Karena kita nggak tahu pajak itu dari mana. Karena ada pajak dari rokok, ada pajak dari AKB dan lain-lain. Tapi kan itu bukan urusan kita. Urusan saya adalah saya kerja dibayar dan itu hasilnya adalah halal. Clear ya? Clear ya? Ya, saya berharap ini clear. Karena kenapa? Karena terminologi fikih dengan terminologi finance atau keuangan itu sangat berbeda, dan apa yang dimaksud orang ekonomi atau keuangan itu bisa dikatakan oleh orang hukum atau ahli fikih. Bagusnya gimana? Bagusnya adalah kita sama-sama belajar fikih dan sama-sama belajar ekonomis atau MIPA atau yang lain, atau sekuritas dan lain-lain, sehingga kita ngerti what happening actually. Kenapa sih underground breaking machine? Landasan kenapa sih dia mengatakan argumentasi? Kenapa argumentasinya itu apakah platform ini adalah platform simpan pinjam? Kan kita harus ini, karena kita sebagai dokter itu kan harus tahu. Misal demam itu kan nggak selalu ke TBC kan. Demam itu bisa jadi ke tifus kan. Nah kita harus mendalam. Itu clear ya? Sudah ada pertanyaan lagi? Mau nanggapi Pak. Jadi yang saya tangkap itu sangat bergantung kepada niat awal kita menganggap ini transaksi jual beli, bukan yang lain gitu. Kalau misalnya menganggap transaksi ini itu pinjam itu bisa jadi haram gitu. Kalau menurut saya itu kalau dalam fikih jadi semuanya, jadi intention, tujuan, terus prosesnya itu yang menentukan apakah ini debt atau enggak. Tapi kalau sudah menganggap bahwa itu debt atau dia menganggap hutang dan dia tidak melakukan itu, nggak masalah. Tapi yang karena gini, keyakinan kita terhadap sesuatu itu yang menjadikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya apakah itu halal atau enggak, saya nggak bisa menjudgment bahwa ini halal atau haram, karena saya bukan ahli fikih. Tapi kalau dilihat daripada bisnis model, aksiom-aksiom yang ada, fakta dan evidence dan structure, sebagai peneliti saya akan beri kesimpulan bahwa ini adalah jual beli. Clear ya? Kalau halal atau haram, saya bukan judgment, saya tidak mempunyai kapabilitas, saya ini mustahil. Karena kenapa? Walaupun mungkin saya sedikit akses bahasa Arab, saya sedikit ngerti maksud tafsir hadis, belajar fikih, belajar hadis dan lain-lain. Cuman saya tidak bisa mengakses ke sana. Tapi misal Ustadz Oni itu lebih alim daripada saya, lebih mengerti daripada saya, dia menganggap ini adalah jual beli. Nah, ketika misal ada yang menganggap bahwa itu adalah debt atau hutang, dengan seperti itu ya sudah, berarti kan ini tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi bagaimana kita menganggap? Jadi kenapa? Karena keyakinan kita itu akan menurun kepada ilmu kita akan menurun kepada praktek.
Kalau saya ditanya apakah ini jual beli, saya akan jawab ini jual beli berdasarkan penelitian yang saya kaji dan saya lakukan. Karena logikanya sederhana aja, simple. Kalau kita kembali kepada jurnal usul fiqh, kaidah usuliyah itu mengatakan al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu bergantung pada niatan awal. Dan ini platform itu adalah platform jual beli, bukan simpan meminjam, karena ini bukan bank ini. Ya, ini bukan bank atau intermediary, kecuali beda dengan P2P. Itu beda. Clear ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa enggak? Itu kesenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Habibi dari Geografi. Ada beberapa hal yang sebenarnya satu hal yang sedikit membuat saya sedikit membandingkan gitu. Mungkin kalau misalnya kita bilang di model dari transaksi sebelum transaksi gitu, kita mau istilahnya menyimpan uang gitu. Virtual account ini adalah gimana cara kita untuk menyimpan uang tanpa harus memegang cashnya gitu. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apakah ada perbedaan gitu antara sistem kita dengan model GoPay kemudian OVO ini dengan bank. Karena kalau misalnya di bank sebenarnya modelnya sama gitu, sama-sama untuk menyimpan uang. Kalau misalnya di bank syariah kita mengenal ada yang wadiyah dan mudharabah gitu. Dan kalau di bank syariah itu kita mengenal ketika kita menggunakan sistem mudharabah, untung sama untung, rugi sama rugi, dan ketika kita menyimpan sesuai dengan jumlah itu, maka keuntungan atau kerugiannya juga disesuaikan dengan jumlah tersebut. Nah, yang di kasus ini seberapapun kita menyimpan dalam bentuk e-money itu dalam bentuk kecil ataupun dalam jumlah besar, cashback yang kita terima terkadang sama gitu. Dan apakah ini bisa ada status yang berbeda gitu? Mungkin itu sih pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya berbeda ya, karena kalau akad mudharabah atau wadiyah dengan ini itu berbeda. Karena cashback Gojek atau OVO atau Grab atau Tiket itu berbeda. Dia pasti akan bilang maksimum 20.000, walaupun itu tertera 20%. Dan ini fluktuatif. Kan fluktuatif artinya bisa jadi 20% cuma 5.000, 10.000 tergantung transaksi kita kan. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya ketika belajar marketing di MBA atau economics itu adalah konsep di mana itu sebenarnya marketing aja, lead loss. Bagaimana karena gini, karena dalam dunia bisnis internet itu yang diperlukan adalah volume base.